Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, gereja memperingati Santa Agnes, seorang perawan dan martir. Saya mengajak kita sekalian saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan, kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, ketika COVID melanda dunia pada tahun 2020 sampai 2022 akhir kalau saya tidak keliru, ada program stay at home, di rumah saja, untuk mencegah penyebaran, untuk mencegah orang terjangkit virus COVID-19. Dan ternyata pengalaman tinggal di rumah saja atau stay at home itu memberikan dampak luar biasa, sekaligus pengalaman rohani bagi umat. Salah satu yang mendasar antara lain adalah bahwa banyak orang menemukan makna di rumah saja seperti Sabat dalam Injil hari ini. Di rumah saja atau stay at home itu bukan saja persoalan berhenti bekerja, melainkan semakin menemukan dan merasakan sapaan Allah secara personal. Orang tidak sibuk dengan pekerjaannya, tapi mereka mengerti bahwa dalam kebersamaan dengan Allah, kita bisa melihat, kita bisa melakukan banyak hal baik bagi orang lain. Pada hari Sabat, Yesus juga menemukan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menderita. Saudara-saudara sekalian, namun orang-orang Farisi membuat Sabat menjadi belenggu yang membatasi ruang gerak. Oleh sebab itulah Yesus menunjukkan bahwa Sabat merupakan karunia Allah. Sabat itu berkat yang dirancang sebagai hari istirahat dan hari ibadah, hari mendekatkan diri kepada Tuhan. Bila Yesus dan para rasul beraktivitas pada hari Sabat, dia tidak bermaksud melanggar hari Sabat. Dia juga tidak sedang mengajar para murid untuk melawan hukum Sabat. Tetapi Yesus menjadikan karyanya sebagai bukti bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dalam peristiwa itu, dalam peristiwa makan atau memetik gandum di ladang dan penyembuhan orang, Yesus mengembalikan arti Sabat yang sesungguhnya, makna Sabat yang sesungguhnya, yaitu bahwa Sabat hendaknya mendatangkan berkat, bukan menjadi belenggu. Sabat menjadikan manusia makin menyadari hakikat diri dan memahami bahwa Allah adalah si empunya hari Sabat. Manusia mesti menjadikan hari Sabat sebagai hari penuh berkat dan membagi berkat. Berkat belas kasih bagi orang yang sakit,
makanan bagi yang lapar, pembebasan bagi yang tertindas. Memaknai Sabat sebagai hari perhentian berarti menyediakan ruang bagi Allah untuk menyatakan karyanya di dalam hidup kita. Tapi juga ruang bagi kita, saudara-saudari, untuk menumbuhkan kepekaan terhadap sesama. Moga-moga saudara-saudari kita boleh memaknai puasa, Sabat dan sebagainya dalam artinya yang sebenarnya. Jangan pernah menjadikan puasa, jangan pernah menjadikan Sabat sebagai belenggu. Itu adalah berkat yang harusnya dialirkan, disalurkan bagi banyak orang sebagaimana Yesus memberi makna. Berkat belas kasih bagi yang sakit, berkat belas kasih bagi yang lapar, pembebasan bagi yang tertindas. Semua itu adalah makna Sabat yang sesungguhnya. Makin mendekatkan diri kepada Tuhan dalam waktu yang sama, semakin berbelas kasih kepada sesama. Sebab tidak mungkin kita bersekutu dengan Tuhan, tapi kemudian membuat batas jurang dengan sesama yang sungguh membutuhkan. Selamat beraktivitas hari ini saudara-saudari, semoga kita semakin dimampukan untuk memaknai macam-macam kebiasaan atau tradisi agama, termasuk puasa, termasuk Sabat, dan macam-macam kegiatan rohani lainnya dalam konteks makin dekat dengan Tuhan dan makin menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau datang sebagai pembebas bagi kami. Dalam praktek-praktek hidup beragama, mampukanlah kami untuk semakin menjadi berkat karena kedekatan, karena persatuan kami denganmu, dan bukan menjadi belenggu bagi orang-orang yang sungguh membutuhkan pertolongan, bagi orang-orang yang sungguh membutuhkan belas kasih, bagi orang-orang yang membutuhkan bela rasa kepedulian kami. Sangkolah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.